warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar dunia literasi digital. Tapi ketika kita melihat apa itu literasi digital, mungkin sudah tidak asing sendiri ya. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih literasi digital dalam dampak positif dan manfaat dari literasi digital itu sendiri. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Ratih Ayu Pratiwiningya, SPD, MPD. Dengan saya sendiri, Dinar Intan Fadilah dengan NIM 2301070084. Baik teman-teman semua, kita bahas apa itu dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Kita next pada slide selanjutnya. Wah, sebelum kita lanjut pada apa sih itu dampak dan manfaat dari literasi digital, ternyata memiliki manfaat dan dampak yang cukup beragam teman-teman. Kita bisa melihat nih, di sini materi pembahasannya itu yaitu memiliki sebuah pembahasan yang sangat berdampak dan memiliki manfaat teman-teman. Dimulai dari literasi digital sendiri itu memiliki hubungan dengan manusia dan teknologi. Pastinya di sini tidak lepas dari hubungan manusia dan teknologi. Jelas sekali seperti saya sekarang ini yang sedang memaparkan presentasi menggunakan teknologi digital berperan di dalamnya. Lanjut adanya IoT dan Big Data. IoT ini adalah Internet of Things, yang mana ini kecanggihan dalam internet. Dan kemudian Big Data ini kemudian nanti adanya kumpulan data-data atau penyimpanan data-data. Kemudian berlanjut ada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dilanjutkan dengan e-commerce atau kita sebut sebagai penjualan online. Dan dilanjut dengan nanti ada dunia siber. Wah, ini cukup menarik ya, karena yang kita sering gunakan dunia siber atau bermedia sosial itu ternyata salah satu dari dampak literasi digital. Wah, cukup seru ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya aturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Itu diatur. Mengapa? Setelah semuanya ada, perlu adanya aturan hukum agar tata kelola dalam dunia digital juga bisa dikelola dengan baik. Begitu. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini dia mengenai hubungan manusia dan teknologi. Hubungan manusia dan teknologi itu saling menguntungkan dan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia serta telah menjadi fokus analisis sejak zaman kuno. Nah, ini kemudian menjadi pusat perhatian. Bagaimana hubungan manusia dan teknologi akan saling berkaitan. Ketika saya di sini sedang memaparkan presentasi, itu tidak terlepas dari yang namanya hubungan dengan teknologi. Saya membutuhkan alat-alat seperti kamera, kemudian mikrofon, dan kemudian laptop untuk membantu pekerjaan saya sebagai mahasiswa tentunya untuk bisa memaparkan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian ditinjau lebih lanjut bahwasanya di sini ada gambar contoh bahwa di dalam gambar tersebut ada seorang pekerja kantor yang sedang melakukan voice call atau video call bersama rekan kerjanya. Itu juga merupakan hubungan manusia dan teknologi. Ada istilah ketika pada abad ke-19 bahwasanya teknologi baru saja ditemukan, itu merupakan dari pemikiran manusia yang awalnya tidak langsung konkret teknologi itu tercipta, tetapi adanya suatu rangkaian-rangkaian tertentu sehingga teknologi bisa sampai pada kita saat ini. Ya, seperti kita bisa saksikan bersama-sama. Nah, itu dia hubungan manusia ketika teknologi tercipta dari manusia, dan manusia tidak akan menciptakan teknologi tanpa adanya teori-teori yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi teknologi itu tidak akan muncul apabila tidak ada manusia. Dan teknologi
tidak akan bekerja optimal jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Dan teknologi juga akan secara signifikan berdampak pada manusia itu sendiri. Yang mana nanti kita akan bahas nih mengenai hubungan manusia dan teknologi sebenarnya itu seberapa jauh. Dan ini juga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat di next selanjutnya, yaitu mengenai ini dia, dampak dari hubungan antara manusia dan teknologi. Pasti ketika dampak kita sebutkan adanya dampak positif dan dampak negatif. Tidak terlepas dari dua hal tersebut ya. Ketika kita membicarakan dampak positif dari kemajuan teknologi bisa berdampak positif seperti mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan, kemudian menyebarkan informasi dan memudahkan akses tersebut. Dilanjut dengan memudahkan melakukan aktivitas dan mencari informasi, lanjutkan dengan hubungan membangun dan menyediakan berbagai layanan, dan kemudian meningkatkan kesehatan pendidikan dan pemerintahan. Nah, ini dia yang menjadi pusat perhatian. Coba kita lihat pada highlight ke kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, highlight di sini adalah bidang pendidikan ya. Ketika kita melihat bahwasanya dampak positif kemajuan teknologi di bidang pendidikan seperti sekarang ini, apakah ketika kita lihat peran guru akan tergantikan? Apakah iya atau tidak? Jika kita melihatnya lebih lanjut, ketika peran guru bisa tergantikan, mungkin iya, mungkin juga tidak. Itu kembali lagi pada sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusianya ini mumpuni atau tidak? Karena sebagaimana tadi, teknologi diciptakan oleh manusia dan teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ketika dikatakan apakah peran guru akan tergantikan, bisa dikatakan tidak. Mengapa demikian? Memang ketika kita sebagai siswa atau mahasiswa bisa mempelajari segala sesuatu dari teknologi, kemudian kita juga bisa mempelajari segala hal di teknologi, tetapi peran guru dalam membentuk karakter siswa tidak akan pernah tergantikan. Ketika kita berhadapan langsung dengan mesin tidak akan serta-merta memberikan suatu karakter bagi seorang siswa. Tetapi ketika kita adanya jalin komunikasi antara guru dan siswa, itu akan membentuk karakter yang sangat kuat, sehingga ketika siswa mempunyai karakter, itu akan membentuk suatu adab, yang mana adab tersebut bisa menciptakan ilmu pengetahuan baru, sehingga itu bisa digunakan dalam kemajuan teknologi. Jadi jelas bahwasanya ketika teknologi itu tercipta, harus adanya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni juga. Terlepas dari dampak positif, kita masuk kepada dampak negatif. Karena dampak positif jelas pasti ada dampak negatif. Yang pertama, contohnya seperti yang di layar, ada menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Kemudian ada pelanggaran hak cipta dan mengancam hak pengguna. Kemudian penipuan melalui telepon, SMS, dan media sosial. Kemudian ada mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dilanjutkan dengan menyebabkan antisosial dan penurunan budaya lokal. Nah, ini kemudian menjadi perhatian khusus ketika misalkan media sosial tengah gencar. Pengembangan karakter di sini cukup akan signifikan juga tergeser. Nah, oleh karena itu, peran guru di sini sangat penting, yang seperti saya katakan tersebut. Nah, memang guru bekerjasama dengan teknologi. Misalnya, ketika menciptakan kurikulum, kemudian menciptakan berbagai macam artifisial yang mendukung pembelajaran dan sebagainya, itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan guru untuk menyampaikan ilmu pada siswa. Nah, dalam hal ini juga guru harus mampu memiliki soft skill agar ketika guru memiliki soft skill, guru bisa tidak tergantikan oleh yang namanya teknologi. Ini berperan penting ketika sumber daya manusia juga harus memiliki soft skill yang mumpuni. Baiklah, kita lanjut ke next selanjutnya. Di sini kita akan membahas mengenai ayat dan big data. Ayat sendiri itu apa sih? Ayat itu kan adalah Internet of Things, yang mana di sini
digunakan dalam berbagai macam benda, kemudian media komunikasi juga. Dan big data juga berperan penting dalam hal ini, dalam mengumpulkan berbagai data dan kemudian informasi di dalamnya. Ketika kita melihat bahwa di dalam IoT atau Internet of Things sendiri adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat tersebut untuk saling berbagi data informasi. Sementara itu, big data merujuk pada sejumlah besar data yang kompleks, baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. IoT dan big data merupakan konsep-konsep yang saling berkaitan, di mana IoT digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan big data digunakan untuk menganalisis dan memanfaatkan data tersebut secara efisien. Nah, ketika kita melihat bahwasannya di sini adanya peran antara IoT dan big data, itu sendiri menjadikan kita tahu bahwasannya IoT merupakan segala sesuatu yang ada di hadapan kita menggunakan internet. Nah, ini merupakan secara signifikan bahwasanya big data itu adalah kumpulan, jadi ruang untuk penyimpanan data-data. Misalnya, contoh konkret yang bisa kita ambil itu adalah kita di sini sering atau menggunakan media sosial untuk mencari Google Maps, betul tidak? Betul kan? Nah, Google Maps ini merupakan peran penting dan salah satu contoh dari penerapan IoT dan Big Data. Wah, mengapa demikian? Karena ketika kita mencari informasi petunjuk arah dari Google Maps, kemudian itu membutuhkan internet di dalamnya untuk bisa men-searching bagaimana nih arah lokasi yang akan kita tuju. Nah, kemudian di situ dalam internet itu mengumpulkan sejumlah data-data dari berbagai informasi, terutamanya di berbagai daerah, dan dikumpulkan dalam suatu database besar, dan kemudian itu ditampilkan pada layar handphone kita. Itu dia salah satu contoh konkret. Nah, selain itu masih banyak lagi, utamanya ketika kita membuat KTP, SIM yang sekarang sudah berbasis elektronik, bukan? Data-data kita disimpan dalam Internet of Things yang kemudian disimpan dalam penyimpanan Big Data. Nah, kita lanjut nih pada slide selanjutnya mengenai AI. Wah, ketika kita membahas ini merupakan salah satu hal yang memang itu pasti ada dalam kehidupan, apalagi ketika kita merenjak pada zaman sekarang yang masuk ke dalam zaman teknologi digital, yang masuk ke era 5.0 atau 5.0. Tentang AI ini adalah kecerdasan buatan. Jadi AI ini adalah bidang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan algoritma yang mampu meniru kecerdasan manusia. Perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai industri dengan mengotomatisasikan proses menganalisis data dan mengambil keputusan yang cerdas. Memahami konsep dasar AI sangat penting untuk meningkatkan produksi AI. Nah, ketika kita melihat bahwasanya AI sendiri itu apa? AI itu kan kecerdasan buatan. Nah, ketika kita ada yang bertanya apakah AI ini mampu untuk nanti di masa depan menyaingi otak manusia? Wah, kalau perihal ini itu tergantung pada sumber daya manusianya lagi. AI ini diciptakan seperti mana untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi, AI ini diciptakan melalui kecerdasan buatan. Artinya, kecerdasan yang menyerupai manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, AI ini ketika kita berbicara AI, itu akan sangat signifikan ya teman-teman semua. Karena AI ini merupakan hal yang ketika kita tanyakan pada AI, itu bisa dijawab dengan tepat dan konkret. Karena apa? Karena AI ini merupakan serangkaian data yang kemudian diciptakan. Jadi adanya suatu kecerdasan yang mirip manusia, kemudian ini akan dihubungkan dengan internet. Nah, internet dan big data tadi itu juga berhubungan nih dengan AI, dengan proses pembuatan AI. Nah, contohnya kita bisa lihat ya teman-teman, itu contoh konkretnya di perpustakaan. Nah, siapa yang di sini sering mengunjungi perpustakaan UNES? Jelas sekali di situ sudah menggunakan AI. Saat kita pertama kali masuk ke dalam pintu perpustakaan, kita akan disuguhkan dengan mengisi NIM dan juga nama serta prodi kita di UNES itu apa. Selanjutnya, ada sebuah
kaca kecil atau bisa disebut seperti handphone, seperti layar handphone, untuk memastikan apakah yang masuk ini benar kita dengan menyodorkan wajah kita ke arah kamera. Nah, itu dia peran penting AI di situ. Jadi ketika di situ sudah memanfaatkan AI, salah satunya sudah diterapkan di Perpustakaan Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi AI itu kemudian akan menangkap siklus wajah kita dan kemudian data yang sudah dicantumkan sebelumnya mengenai NIM, kemudian nama dan prodi kita disesuaikan dengan analisis bentuk wajah kita, apakah ini sesuai dengan data yang sudah dimasukkan tadi atau tidak. Dan seperti itulah AI bekerja. Jadi adanya memahami konsep atau menganalisis data, contohnya yang telah dicontohkan tadi, yaitu di perpustakaan. Nah, kita berlanjut pada e-commerce. Nah, ketika melihat tayangan di sebelah sisi ini, apa yang dipikirkan? Pasti belanja online, bukan? Sebut saja di sini ada toko oranye, toko hijau, toko biru, dan sering kita gunakan itu sehari-hari yang berwarna hitam itu. Pasti itu merupakan salah satu yang sering kita gunakan. Mengapa demikian? Karena ketika misalkan kita berbicara tentang e-commerce sendiri adalah penjualan ya teman-teman. Penjualan di bidang online ini mengacu pada proses pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui media elektronik. Nah, konsep e-commerce ini mencakup semua transaksi yang memanfaatkan media elektronik untuk membeli dan menjual produk fisik atau digital. Pertumbuhan e-commerce ini telah menyebabkan perubahan dalam proses perdagangan dengan dampak yang signifikan bagi dunia dan usaha, terutamanya konsumen. Nah, kita bisa melihat nih, ketika misalkan e-commerce ini berjalan, ini merupakan sesuatu hal yang memang sudah kita lakukan sehari-hari. Jadi e-commerce ini ada peran internet tadi, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian bisa saja dengan memanfaatkan AI di dalamnya. Jadi ketika misalkan memanfaatkan AI, contoh saja misalkan pesan bot. Ketika kita membeli sesuatu, misalkan harus kita konfirmasi kepada pihak penjual, di situ langsung ada muncul pesan secara otomatis yang masuk. Bahwasanya baik, pesanan akan dikonfirmasi. Nah, itu merupakan jawaban dari AI. Jadi di situ ketika memasukkan data, informasi, langsung ada jawaban tertentu. Jadi di situ contoh AI dalam penerapannya ya, teman-teman. Nah, e-commerce juga berperan penting nih. Ketika misalkan kan pembeli itu inginnya mudah, cepat, dan kita tidak harus langsung mengunjungi toko. Nah, dengan adanya e-commerce ini salah satunya itu dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual mungkin mereka akan merasa diuntungkan karena tidak harus membuka gerai tikar, hanya tinggal memposting produk di media sosial yang mana nanti akan kita bahas di dunia siber itu. Nah, tinggal memposting produk di media sosial, kemudian sudah para konsumen bisa melihatnya dan kemudian bisa melakukan check out dalam istilah membeli gitu di dalam e-commerce ini. Jadi ini sangat mudah diterapkan dalam literasi digital. Oke, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Ini, kita ditayangkan nih tentang dunia siber. Dunia siber itu sendiri apa sih? Kok dengan istilah siber itu ternyata kadang asing ya di telinga kita. Tapi ketika kita sudah menggunakan dunia siber, kita memang sudah menggunakan dunia siber di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dunia siber itu adalah dunia maya. Dunia maya yang jelas itu peran penting media sosial. Jadi di sini sudah ada ditampilkan tren kejahatan siber di Indonesia nih. Tren kejahatan siber contohnya selama tahun 2020 penipuan email dilaporkan sejumlah 61 kasus, kerugian mencapai 1,144 miliar. Kemudian ada juga modus penipuan via website. Kemudian juga ada penipuan online. Kemudian juga di sini kasus-kasus tersebut memang berkaitan dengan dunia siber ini. Ketika kita membahas tentang media sosial, kejahatan dalam media sosial bisa saja terjadi. Karena apa? Ketika misalkan kita sebagai konsumen tadi dijelaskan bahwa di e-commerce, bahwa misalkan penipuan bisa terjadi melalui e-commerce juga bisa, teman-teman. Karena kita melihat bahwa e-commerce itu kan tinggal memposting produk yang sudah kita
dirancang sedemikian rupa. Nah, kemudian itu sebagaimana kita harus menarik minat konsumen agar konsumen itu tertarik. Bisa saja dengan harga diskon, kemudian harga yang murah, sehingga konsumen bisa tertarik. Dan awas, ketika kita tidak hati-hati, maka itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan. Dan hal ini juga harus ditinjau lebih lanjut. Di sini juga ada salah satunya berita hoax. Ketika kita tidak bisa untuk memilah informasi yang benar-benar fakta dan benar-benar tidak terjadi, itu kita tidak bisa memilah dengan baik, maka kita akan termakan dengan kasus yang namanya hoax atau berita bohong. Di dalam dunia internet ini sangat banyak ya, apalagi ketika sekarang zaman pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari nanti, itu sangat gencar dilakukan atau adanya media-media tentang hal itu. Ini salah satunya bisa dimanfaatkan teman-teman oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan hal tersebut. Contohnya adalah menyebarkan berita-berita bohong atau menimbulkan kerusuhan. Nah, itu dia akan kita lihat di slide selanjutnya di sini, kejahatan dunia siber. Jadi pelaku kejahatan dunia siber ini umumnya adalah orang pintar. Orang pintar yang memahami cara kerja dari algoritma dan teknologi komputer. Jadi kita jangan salah, ketika orang-orang yang memanfaatkan kejahatan di dunia siber, pasti mereka orang-orang pintar, orang-orang yang mengetahui algoritma ini, menjalankan siber itu bagaimana, menjalankan media sosial itu bagaimana. Nah, contoh kejahatan yang sering terjadi di dunia siber ini salah satunya ada 4 yang saya cantumkan, yaitu ada phishing. Ini menggunakan email. Jadi surel atau masuknya ke email itu menggunakan informasi pribadi atau akun pengguna. Jadi ada istilah ketika contohnya ya, kita masuk ke akun website yang terlarang, atau kita misalnya menginginkan menonton film yang harusnya tayang di bioskop, tapi kita menginginkan film yang memang mencari di internet, sehingga itu memasuki website yang terlarang. Nah, website yang terlarang ini biasanya akan memudahkan kita atau mendorong kita untuk mengungkapkan informasi pribadi dan terutamanya mengungkapkan email kita. Dan ketika kita sudah masuk untuk mengungkapkan email, biasanya kejahatan atau disebut dengan hacker ini biasanya lebih mudah untuk bisa menyerang email kita, sehingga email kita bisa terhack dan kemudian informasi pribadi juga bisa terungkap. Nah, ini salah satunya nanti yang pemerintah harus jalankan, apalagi di era pemilu saat ini, bagaimana pemerintah harus mengamankan nih data-data dari calon cawapres ini, kemudian nanti di pemilu juga diamankan agar informasinya tidak bisa menyebar ke pihak manapun, sehingga ketika misalkan sudah menyebar, apalagi rawan ketika pemilu bisa dinegosiasi, kemudian bisa ditambahkan jumlah pemilu lewat media sosial. Itu sangat rawan sekali. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya serangan DOS terdistribusi. Nah, serangan ini bertujuan untuk menyalakan atau memperparah akses situs web yang tadi sudah dijalankan ya, yang sudah dijalankan tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian ada juga ransomware, yang ini penyebaran malware menghasilkan data atau sistem pengguna. Ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian ada skimming atau pengguna melalui penipuan. Jadi pengguna skimming ini kredit atau peminjaman online untuk mendapatkan dana pribadi pengguna. Jadi biasanya kan zaman sekarang mudah sekali ya, pinjol sebutlah. Itu mereka menggunakan data-data online. Jadi berbagai kasus juga sudah terjadi di kepolisian, bahwasanya ada beberapa orang yang terjerat dengan pinjol, sehingga data-data pribadi mereka seperti KTP, kemudian nomor NIK, nah itu digunakan sebagai alat peninjau atau alat pendukung untuk bisa masuk ke akun selanjutnya. Sehingga di sini biasanya para pengguna di sini kesulitan. Jadi data mereka sudah ada di tangan para pengguna gitu teman-teman. Jadi haruslah berhati-hati. Lalu bagaimana sih kita harus bisa menangani bahwa adanya kejahatan? Pasti bisa ditangani dengan cara ini dia. Solusi yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan media sosial. Jadi hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kejahatan di dunia siber? Itu solusi itu pertama, penting untuk meningkatkan literasi dan kesadaran dunia siber agar pengguna dapat berselancar dengan aman dan bijaksana. Nah, kejahatan siber atau cybercrime ya bisa disebut juga, itu mencakup berbagai tindakan kejahatan berbasis komputer dan internet. Dan siapapun
dapat menjadi korban. Jadi tidak hanya kita sebagai kalangan masyarakat biasa, tapi bisa saja seorang pejabat, artis, dan sebagainya itu terutamanya sangat rentan ya. Informasi-informasi pribadi mereka itu ingin diketahui oleh pihak publik, yang mana nanti pasti ada kejahatan tertentu, sehingga biasanya informasi tersebut bisa diperjualbelikan begitu. Jadi itu merupakan hal-hal yang harus terjaga sangat rapat gitu, informasi pribadi kita. Jadi oleh karena itu pemahaman akan karakteristik dan risiko dunia siber itu sangat penting di era digital saat ini. Jadi pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah pahami karakteristik dunia siber. Nah, ketika kita kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang pintar yang mengetahui algoritma. Maka kita harus menjadi salah satu orang pintar tersebut, bahwa kita harus mengetahui algoritma siber itu seperti apa. Dan ketika kita sudah memahami algoritma siber seperti apa, akan sangat mudah ketika misalkan ada kejahatan, ya kita bisa menanganinya. Kemudian kita juga bisa paham bahwasanya hal yang tidak harusnya kita ungkapkan ke media sosial, hal yang tidak harusnya kita berikan data informasi pribadi kita di media sosial dengan bijak bisa kita atasi. Kemudian harus menggunakan prinsip thinking before sharing. Artinya berpikirlah sebelum kita berbagi. Jadi artinya ketika misalkan kita berbagi hal-hal yang menyangkut sensitivitas. Artinya sensitivitas ini apa? Seperti data informasi pribadi, kemudian nama orang tua, alamat, dan lain sebagainya, kita upload di media sosial, atau misalkan kita mengklik website tertentu yang harusnya kita mengungkapkan data pribadi, telaah terlebih dahulu apakah website tersebut resmi dari pemerintah, website tersebut adalah ada pendukung dari media pemerintah tertentu, atau misalkan situs-situs tertentu yang resmi kita jalankan seperti itu, atau tidak, atau malah ilegal. Nah, ini kemudian yang harus menjadi pikiran penting bagi kita sebelum kita berpikir ya, sebelum kita mengupload data informasi pribadi, maka kita harus berpikir lebih dulu apakah ini layak atau tidak kita ungkapkan. Benar begitu kan? Oke, dan selanjutnya adalah menjaga informasi pribadi dan data pribadi dengan bijak. Artinya ketika misalkan kita sebagai orang yang pintar, sebut saja ya, dalam dunia siber, maka kita sebagaimana harus bisa menjaga informasi dan data pribadi kita dengan bijak. Jangan serta-merta kita tidak memahami bahwasanya ya upload ditinggal upload saja. Bahwasanya di sini ada kejahatan tertentu ya. Ketika misalkan kita tidak bisa menjaga data pribadi kita dengan bijak, maka akan adanya solusi, atau misalkan ketika adanya kita tidak bisa menjaga dengan baik, itu akan adanya suatu kejahatan yang mungkin masuk ya ke dalam diri kita. Jadi menjaga informasi pribadi dan data pribadi itu sangat penting. Nah, lalu kita masuk, ini dia. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan ya, adanya dimulai dari IoT, Big Data, kemudian AI, kemudian e-commerce, dan sampai tadi ke dunia siber. Ini perlu dibuatkan sebuah aturan hukum, informasi, dan transaksi elektronik. Jadi ini sangat penting nih, ketika misalkan semuanya sudah di-upload, atau misalkan semua sudah dibentuk sedemikian rupa, tetapi dalam dunia digital tidak adanya suatu hukum yang menata, maka itu akan sangat signifikan atau akan sangat berpedoman tidak baik. Nah, dalam hal ini hukum juga diatur dalam Undang-Undang ITE. ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik pada nomor 11 tahun 2008. Kemudian ini dirombak lagi di Undang-Undang ITE atau diberlakukan, kemudian dibarukan di nomor 19 tahun 2016 tentang ini tuh mengatur bagaimana transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, selain itu juga di undang-undang ini mengatur bahwasanya tentang informasi elektronik atau dokumen yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik tertentu. Dan selain itu,
Undang-undang juga ini mengatur tentang perlindungan data pribadi, hak untuk dilupakan, dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dan dalam tindak pidana informasi teknologi. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir. Pemerintah juga sudah menyiapkan aturan hukum informasi dan transaksi elektronik bahwasanya di dunia digital itu perlu adanya batasan-batasan tertentu sehingga mendukung untuk dibuatkan atau adanya suatu aturan hukum ini. Jadi hukum ini dibentuk ketika misalkan kita melanggar di dalam dunia media sosial, itu adalah ada langgaran-langgaran tertentu. Sehingga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika misalkan kejahatan dunia siber sedang berlangsung, ini ada saja yang mengusutnya. Nah, kita harus bisa menjadi salah satu orang pintar yang bisa mengomunikasikan dalam media digital ini. Nah, ketika misalkan adanya penyalahgunaan di dalam media sosial, atau misalkan kita sebagai pihak yang dirugikan, kita bisa melaporkan pada pihak pemerintah bahwasanya dunia siber juga memiliki hukum aturan sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Tapi ketakutan itu juga bisa diatasi lebih dini. Kenapa kita tidak mengatasi lebih dini? Harus menunggu nanti ketika misalkan kita bisa mengatasinya secara pribadi dengan melakukan hal-hal yang tidak mengundang kejahatan media siber itu sendiri. Nah, ini yang terakhir, saya juga memiliki sebuah quotes bahwasannya teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Jadi ketika tadi sedikit membahas tentang apakah peran guru akan tergantikan, itu jelas saja bisa iya dan bisa juga tidak. Karena mengapa demikian? Peran guru sangat penting untuk pembentukan karakter siswa dan mahasiswa. Apalagi ketika misalkan kita berhadapan dengan teknologi yang sangat canggih saat ini, itu memang kita bisa dengan mudah mencari informasi dan sebagainya dari media digital. Tapi ketika kita berhadapan langsung dengan seorang guru, adanya untuk komunikasi yang kemudian meng-create karakter kita atau karakter siswa itu lebih baik. Jadi sehingga karakter ini yang akan membentuk bahwasannya adanya batasan dalam dunia media digital. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Jadi intinya ketika kita misalkan sebagai seorang mahasiswa harus melek dalam literasi digital itu sendiri. Jadi literasi digital itu memiliki dampak manfaat positif seperti tadi dalam dunia media sosial, dunia siber, kemudian e-commerce, kemudian dunia IoT dan big data. Nah, itu memiliki manfaat tersendiri. Juga ada manfaat positif dan negatifnya. Tapi kita melihat lebih lanjut, ini memang mempermudah pekerjaan manusia. Itulah manfaatnya. Nah, kemudian manfaatnya juga ada dampaknya ternyata bagi kita sebagai hubungan manusia itu bagaimana terhadap menghadapi media digital saat ini. Jadi, berbanyaklah literasi karena literasi akan membuka jendela pikiran kita bersama. Sekian dan terima kasih dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, gimana nih tadi penjelasan mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital? Sangat seru bukan membahas literasi digital? Pastinya sampai jumpa di season selanjutnya. Dadah!